Nah, untuk Unimal sendiri nih Pak, berapa sih kira-kira jumlah daya tampung untuk masing-masing proses seleksi masuknya? Kayak dari pertama SNBP, SNBT, dan Mandiri. Ya, jadi seperti sudah juga diumumkan di SK Rektor ya, bahwa kuota untuk Unimal di tahun ini itu ada 7.500 totalnya. Kemudian itu terbagi menjadi kuota untuk SNBP itu sebanyak 3.772, dan kemudian untuk SNBT itu 3.000 kuotanya, dan ada 778 maksimal ya untuk kuota seleksi mandiri. Dan tahun ini kita ikut juga dalam konsorsium SMM-PTN Barat. Assalamualaikum, halo Sobat Insan Intelektual, kembali lagi di podcast Fokusiana. Kali ini bersama saya Gina selaku host. Kali ini, di podcast kali ini kita akan berbicara mengenai seleksi nasional mahasiswa yang ada di Indonesia. Jadi untuk kali ini bagi calon mahasiswa baru nih di seluruh Indonesia ada beberapa proses pendaftaran perguruan tinggi, yaitu melalui seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau yang sering kita sebut dengan SNPMB di tahun 2025. Ini untuk sekedar highlight aja. Ternyata itu ada beberapa jalur utama mengenai masuknya mahasiswa baru. Yang pertama itu ada seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, mungkin dulu disebut sebagai jalur undangan. Kemudian ada seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, dan yang terakhir ada seleksi mandiri. Nah, untuk informasi selanjutnya kita sudah kedatangan bintang tamu nih teman-teman, yang bisa memberikan banyak informasi mengenai SNPMB 2025. Mari kita sambut hostnya Pak Teguh Kemal Pasha. Boleh silakan disapa Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan intelektual yang bisa mengikuti kegiatan podcast ini yang mungkin akan bermanfaat bagi mahasiswa baru yang ingin mendaftar menjadi mahasiswa di perguruan tinggi akademik maupun vokasi. Oke. Baik Pak, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak di highlight di awal, bahwa ada beberapa jalur penerimaan untuk mahasiswa baru di tahun 2025. Mungkin tidak ada yang berbeda ya Pak dari tahun sebelumnya. Itu ada SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi, kemudian ada seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, dan yang terakhir ada seleksi mandiri. Nah, ini mengenai jalur penerimaan di Unimal sendiri nih Pak. Apakah dari ketiga ini semuanya Unimal juga ada mengikuti jalur ini Pak? Gitu. Baik, Gina. Jadi SNPMB itu sendiri itu adalah program dari Kemendikti Saintek, kalau dulu Kemendikbud Ristek ya, yang kemudian hanya mengelola pada dua model seleksi, yaitu SNBP dan SNBT, berbasis prestasi atau undangan dan juga berdasarkan tes. Sedangkan SMM, seleksi mahasiswa mandiri masuk perguruan tinggi negeri, itu dikelola oleh konsorsium. Misalnya untuk wilayah barat ini ada yang disebut dengan SMM-PTN Barat. Nah, seleksi masuk mahasiswa mandiri perguruan tinggi wilayah barat. Nah, kalau di tahun ini mungkin ada, tahun lalu ada sekitar 25, dan nanti kita akan terus berproses karena itu akan selalu terjadi penambahan maupun pengurangan di setiap tahunnya. Tapi yang perlu kita beri penekanan adalah dua seleksi yang itu harus diketahui oleh semua mahasiswa yang lulus di tahun ini ya. Atau juga sebenarnya SNPMB itu dia berlaku untuk 3 tahun terakhir. Jadi lulusan tahun 2025, 2024, dan 2023. Nah, untuk Unimal sendiri kita mengikuti semua model seleksi seperti juga semua perguruan tinggi negeri, karena ini adalah cara yang paling tepat dan yang paling efisien untuk bagi calon siswa agar mereka bisa menempuh pendidikan tinggi. Jadi baik SNBP maupun SNBT itu para siswa itu bisa mengakses itu, karena untuk yang seleksi mandiri biasanya kan lebih selektif dan lebih berbiaya lah gitu. Jadi kita menginginkan agar calon mahasiswa itu bisa mengakses untuk SNBP, terutama bagi yang lulusan tahun 2025, dan SNBT kalau ketika dia tidak lulus di SNBP nanti. Jadi gitu. Oke, ini ada sedikit informasi nih Pak ya, mungkin bisa dikoreksi. Saya dapat informasi mengenai seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP itu kuota untuk PTN BLU dan
Kebetulan Unimal itu sebagai PTN BLU ya Pak, dapat kuota itu minimum 20%. Kemudian untuk seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, kuota untuk PTN BLU dan PTN Satker itu minimum 40%. Dan yang terakhir, seleksi mandiri, itu untuk kuota PTN BLU dan PTN Satker maksimumnya 30%. Nah, untuk Unimal sendiri nih Pak, berapa sih kira-kira jumlah daya tampung untuk masing-masing proses seleksi masuknya? Kayak dari pertama SNBP, SNBT, dan mandiri. Ya, jadi seperti sudah juga diumumkan di SK Rektor ya, bahwa kuota untuk Unimal di tahun ini itu ada 7.500 totalnya. Kemudian itu terbagi menjadi kuota untuk SNBP itu sebanyak 3.772, dan kemudian untuk SNBT itu 3.000 kuotanya, dan ada 778 maksimal ya untuk kuota seleksi mandiri. Dan tahun ini kita ikut juga dalam konsorsium SMMPTN Barat. Jadi ketiga kota itu kemudian harus terpenuhi, karena ketika kota itu tidak terpenuhi, tentu kemudian yang disayangkan adalah nanti kesempatan bagi mahasiswa untuk mengambilnya itu menjadi masalah. Misalnya ya, ini kan seleksi yang paling pertama adalah SNBP ya. Nah, ketika nanti para siswa yang dianggap lulus di SNBP, mereka harus mendaftar, karena kalau dia tidak mendaftar, misalnya kuota kita 3.772, ada 300 saja tidak mendaftar, kan sudah merugikan bagi yang sebenarnya menginginkan kursi itu. Jadi bagi semua siswa yang lulus SNBP, kalian harus mendaftar dan kemudian jadikan kesempatan itu sebagai peluang untuk meniti karir di masa depan kalian. Nah, kemudian untuk yang seleksi biasanya terjadi ketika kuota itu kurang, kita akan coba plot ke SNBT, kan disebutkan minimal ya, minimal 40%. Minimal 40%. Artinya apa? Itu bisa diperluas lagi di SNBT. Tapi kita harapkan memang itu bisa terisi di SNBP. Walaupun begini juga, kota dibuat misalnya minimum 20%, ya. Dan kita sendiri kalau dari kota kita lihat itu kita agak besar itu untuk SNBP. Kita 3.772. Artinya apa? Lebih 50%. Atau hampir 50% itu di SNBP. Nah, artinya apa? Itu adalah kesempatan bagi anak-anak, terutama bagi yang mungkin dari sekolah yang jauh ya, atau kita harus memberikan afirmasi juga bagi para siswa yang berada di pelosok di Aceh, sehingga mereka bisa mengenyam pendidikan di Universitas Malikus Saleh ketika misalnya kesempatan untuk pergi keluar menjadi sulit. Jadi itu yang harus diingat oleh seluruh insan intelektual yang bisa mengikuti podcast ini, agar bisa memanfaatkan kesempatan pengalaman dalam pendaftaran SNBP maupun SNBT secara maksimal. Oke, saya ulangi lagi nih ya untuk teman-teman, mungkin tadi ada yang kelewatan informasinya. Jadi totalnya untuk Unimal sendiri itu menerima 7.500, dan kuota untuk SNBP itu 3.372, SNBT 3.000, dan mandiri atau seleksi mandiri itu 778, Pak. Nah, untuk informasi kalau nggak ini, salah saya 3.772 ya. Ya. Nah, jadi bukan 3.300, maka saya kan angkanya 50% lebih gitu. Dari hampir totalnya 50%, ya, Pak ya. Untuk aksesnya nih Pak, informasi mengenai daya tampung ini bisa diakses di mana tuh Pak? Nah, pertama yang kita lihat itu sudah kita buat berita di Unimal News ya. Tapi juga bagi insan intelektual yang ingin mengetahui tentang kuota itu bisa mengakses di Unimal ICID ya, terutama mungkin di bagian posting untuk penerimaan mahasiswa baru Unimal tahun 2025. Oke, kita lanjut nih Pak. Baik. Lanjut ke bagian ini, kayaknya yang harus teman-teman intelektual pelajari juga dan betul-betul dicatat di tanggal-tanggal penting nih Pak. Tanggal-tanggal penting SNBP 2025. Itu ada apa aja ya Pak? Ya, yang pertama ada tentang pangkalan data siswa sekolah ya. Nah, itu adanya di sejak pendaftaran sudah terjadi sejak tanggal 6 Januari lalu dan ditutup 31 Januari hari ini ya. Iya. Nah, kemudian juga ada setelah mereka memiliki pangkalan data. Pangkalan data itu artinya itu
data atau kota setiap sekolah yang eligible, yang mereka bisa mendaftar untuk ikut SNBP, terutama untuk SNBP. Nah itu tergantung pada grade sekolahnya. Ketika mereka grade A, mereka mendapatkan kuota 40%, grade B mereka di bawah itu, dan grade C juga ya. Nah yang perlu dilihat adalah ketika mereka ada pemberlakuan baru di tahun ini, yaitu ketika mereka bisa mengisi kota itu dengan e-rapor. Artinya apa? Itu berarti proses pengelolaan data rapor siswa itu sudah elektronik ya. Itu mereka mendapatkan penambahan 5%. Tapi itu total harus seluruh siswa dalam sekolah itu harus e-rapor. Tidak boleh satu saja tidak e-rapor dan menjadi 40%. Nah kemudian setelah pengisian PDSS itu ada registrasi akun SNPMB ya. Dan itu adalah password mereka untuk bisa mengikuti SNBP maupun SNBP. Nah itu adalah terjadi sejak tanggal 13 Januari sampai 31 Januari hari ini juga, Gina. Nah setelah itu baru mereka bisa mengikuti pendaftaran SNBP ya, itu sejak tanggal 4 sampai dengan 18 Februari 2025, dan kemudian ada proses selanjutnya yaitu pengumuman tentang lulusan SNBP ya, dan itu terjadi pada tanggal 18 Maret di bulan puasa nanti. Oke. Berarti sekarang sudah mulai masuk ke registrasi, ini udah hari terakhir ya Pak? Hari terakhir registrasi. Dan saya pikir mungkin kalau tidak ada force majeure itu kira-kira mungkin nanti malam, mungkin jam 3 itu ditutup. Dan setelah itu kalau kecuali ada kasus force majeure itu kemudian mungkin ada perpanjangan mungkin 1-2 hari. Nah setelah itu kemudian mereka bisa, yang sudah terdaftar itu akun registrasi, mereka bisa mendaftar ke SNBP-nya ya, dan kemudian kita nanti tinggal menunggu karena semua itu adalah penilaian portofolio. Jadi melihat rapor. Kemudian untuk sekolah yang berbasis olahraga dan humaniora ada penilaian portofolio lain yang mereka bisa masukkan, misalnya prestasi KORI ya, atau prestasi olahraga, PON-kah, POPDA, macam-macam. Oke Pak. Jadi ini kita lanjut nih, kalau ngelihat dari tanggal pentingnya teman-teman, di tanggal 4 sampai 18 Februari 2025 itu ada pendaftaran SNBP nih Pak. Nah, Benar. untuk teman-teman yang mau mempersiapkan nih, kira-kira ada persyaratan apa aja sih yang harus diperhatikan Pak? Apakah ada perubahan dari tahun sebelumnya atau gimana? Itulah cuman hanya pada e-rapor ya, itu dilakukan. Dan yang paling penting adalah seluruh tahapan dalam pendaftaran SNBP itu mereka harus jeli ya, karena nanti ketika sudah di-enter itu kemudian tidak bisa di retreat lagi, nanti harus hubungi helpdesk untuk perbaikannya. Jadi mereka harus pastikan, dan terutama untuk yang memilih, karena kan sejak mungkin 2 tahun atau 3 tahun terakhir itu pilihan untuk bisa masuk perguruan tinggi itu diperluas. Jadi baik calon mahasiswa perguruan tinggi akademik maupun vokasi itu diberi kesempatan yang sama dalam SNPMB. Jadi misalnya ada 4 pilihan. Pilihan pertama dia mungkin mau pilih akademik, kemudian tapi di dalam pilihan itu tetap harus ada satu yang vokasi kalau dia memilih sampai 4 ya. Jadi kesempatan untuk masuk perguruan tinggi vokasi juga ada, karena ada 44 perguruan tinggi vokasi yang dilibatkan dalam SNPMB dan ada 101 perguruan tinggi akademik. Jadi itu yang harus mereka perhatikan. Yang kedua adalah pilihan ini harus berdasarkan apa yang mereka inginkan. Jadi misalnya mereka buat sampai 4 pilihan. Tahu-tahu lulus di pilihan keempat, mereka harus ambil, karena mereka kalau tidak mereka kurangi saja. Misalnya mereka hanya isi 2 pilihan. Atau kalau yakin cuma satu aja. Jadi gitu. Jadi agar apa yang mereka pilih itu mereka ambil, karena kalau mereka tidak ambil itu berarti nanti akan ada penalti bagi sekolah mereka di kedepannya. Atau misalnya di sekolah itu banyak yang tidak ambil kesempatan yang lulus SNBP, merugikan karena ada dari sekolah lain yang seharusnya bisa diluluskan, itu malah terhambat. Jadi akan ada penalti. Jadi bagi seluruh siswa itu kalian pilihlah apa yang kalian inginkan dan syukuri prodi apapun yang kemudian lulus, karena itu adalah pilihan kalian sendiri. Berarti benar-benar memaksimalkan peluang ya Pak ya? Siap. Benar-benar. Jadi jangan salah pilih, benar-benar kalau misalnya teman-teman itu cuma pengen satu,
ya sudah satu aja diprioritaskan aja. kayak gitu. Tapi jangan sampai pilihannya banyak ternyata lulusnya di pilihan terakhir, karena ini banyak nih Pak. Kayak Iya. kasus-kasus dulu juga kayak gitu. Ya Betul. udahlah isi aja yang asal-asalan, ternyata lulusnya di pilihan terakhir kayak gitu, tapi mereka tidak ambil. Oke. Kemudian tadi tuh mungkin ada sempat tersinggung juga tuh Pak, masalah misalnya dia salah pengisian tuh. Nah itu kira-kira ngelapornya kemana ya Pak? Bisa ngelapor kemana gitu? Itu melapornya ke Helpdesk SNPMB, ya. Itu kita tidak kelola. Oh. Jadi itu mereka pilih di telepon nanti ke Helpdesk. Ada banyak saya di grup SNPMB itu yang bicara tentang ada yang tidak bisa daftar, ya. Kemudian mereka yang sudah masuk dalam kota eligible, misalnya ada 40 siswa yang sudah didaftarkan di PDSS atau tidak bisa ikut. Nah itu mereka bisa laporkan ke Helpdesk SNPMB agar kemudian masalah itu diselesaikan, karena itu berkaitan dengan TIK ya, tentang teknologi informasi komputer, komputasinya yang kita bagian Sospro ini tidak kuasai, tapi ada bagian lain yang menangani masalah itu. Oke, jadi informasi lebih lengkapnya bisa diakses di mana Pak? Berarti websitenya? Bisa dibuka di Google SNPMB ya, PMB Seleksi Nasional Penerima Mahasiswa Baru 2025 ya. Kemudian bisa dilihat seluruh informasi tentang bagaimana cara mendaftar. Tapi untuk pendaftaran akun hari ini terakhir, Iya, tinggal sudah. mereka memilih sekarang adalah pendaftaran SNPMB-nya, Iya. kampus-kampusnya. Jangan lupa juga pilih salah satunya dari Universitas Mengku Saleh. Nah, Mungkin ini masuk nih Pak, Nah, langsung itu ke yang- bagian terakhir nih, Pak. Ya, Terakhir jadi- yaitu promosi mengenai prodi-prodi program studi yang ada di Unimal nih Pak. Apa aja yang bisa, mungkin teman-teman yang lagi nonton nih pengen, kayaknya pengen kuliah di Unimal tapi nggak tahu program studinya apa aja gitu. Ya, nah kalau mau tahu tentang program studi Unimal itu bisa kemudian akses di Unimal ID ya. Ada 34 prodi termasuk 1 D3 yang dilibatkan dalam SNPMB, termasuk di SNBT. Dan SNBT itu kan nanti itu yang saya sebutkan ada 4 pilihan. Ketika nanti teman-teman yang daerah Lus Maweng, Aceh Utara, Biren nggak perlu tes jauh-jauh, misalnya pilihnya Brawijaya Unibrau ya. Tidak perlu ke sana, dia bisa menggunakan tempat misalnya tes seleksi SNBT-nya itu di UTBK-nya itu ya, ujian tesnya itu di Unimal. Tapi kemudian dibuat persyaratan, jadi misalnya mereka membuat 4 pilihan. Dia kemudian UTBK-nya di Unimal, dia harus pilih salah satu dari Unimal. Karena apa? Itu kan hak meum lah, ada jatah juga lah yang jangan kemudian milih keluar semua tesnya di Tesnya Unimal. di Unimal. Nah, jadi untuk yang teman-teman yang dekat wilayah Pasir atau di wilayah Aceh pesisir timur itu bisa mendaftar di Unimal, walaupun ada lebih dari 74 UTBK ya, untuk tempat tes masuk perguruan tinggi negeri, dan pilihlah yang paling mudah kalian akses, karena kita tidak tahu apa kejadian di hari tes ya, jadi jangan pilih yang Terlalu jauh. terlalu ya, jauh, Pak? milihnya UI harus ke Jakarta, tiket ke Jakarta masih Iya, mahal benar, ya. benar. Pilih di sini, murah Bisa. meriah. Oke, mungkin segitu aja nih Pak podcast kita kali ini mengenai informasi SNPMB. Jadi untuk teman-teman kayak yang sudah disampaikan tadi, informasi lebih lengkapnya itu ada di website SNPMB 2025. Teman-teman bisa akses di Google. Kemudian seperti yang sudah disampaikan juga dengan Pak Kemal, jangan lupa pilih Unimal sebagai salah satu prioritas gitu, pilihan PTN yang mau teman-teman ikuti gitu. Dan juga jangan lupa catat tanggal-tanggal penting untuk SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri. Semoga hasilnya sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan dan bergabung di keluarga besar Unimal. Mungkin sekian dari kita podcast Fokusiana. Untuk kedepannya akan ada informasi lebih lanjut lagi dan akan disampaikan melalui Instagram di Unimal juga. Mungkin teman-teman bisa follow juga Instagramnya dan bisa subscribe di YouTube Unimal TV. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.